Ya, materi kita selanjutnya adalah pengertian pengusaha ya. Ya, ini diatur di dalam pasal 4 ya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah. Ya, yang dimaksud dengan pengusaha eh, ini adalah bisa orang pribadi atau badan, ya wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, ya kemudian wajib pajak yang bersangkutan ya WPO orang pribadi atau badan ini dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Ya, dalam usaha kegiatan atau pekerjaan. Nah, apa yang kegiatannya ya, kegiatan atau usaha dan pekerjaannya itu apa? Ya, yang pertama adalah dia menghasilkan barang. Ya, jadi kegiatan usahanya ini adalah menghasilkan barang ya. Ya. Ya, kemudian mengimpor ya, kalau menghasilkan ini berarti dia ada proses produksi ya atau manufaktur ya dari bahan baku kemudian diolah akhirnya menjadi barang jadi yang berbeda dengan bahan bakunya ya. Nah, ini adalah merupakan kegiatan pengusaha ya yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPN ya. Kemudian melakukan impor barang ya, impor barang ya berarti memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean ya, atau dari luar negeri ke dalam negeri ya. Kemudian melakukan ekspor. Ekspor berarti dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Kemudian melakukan usaha perdagangan ya. Ya, perdagangan ini berarti eh, barang yang diperoleh sama barang yang dijual ya atau yang diserahkan itu sama ya. Kalau menghasilkan barang ini kan berbeda ya. Kemudian memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ya, memanfaatkan barang tidak berwujud. Ya, apa barang tidak berwujud? Royalti, merek, ya dan sebagainya. Dari luar daerah pabean ya. Jadi yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri. Kemudian melakukan usaha jasa. Ya, jasa perbaikan, ya, jasa konsultan, ya, apa, perawatan, ya, konstruksi dan sebagainya. Ya, ini melakukan usaha jasa yang berbentuk jasa. Kemudian memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Ya, jadi eh, pekerjaan jasanya dilakukan oleh pihak luar daerah pabean. Ya, luar daerah pabean. Nah, maka pengusaha yang melakukan penyerahan, ya, yang menyerahkan BKP ya, barang kena pajak atau JKP ya, jasa kena pajak, ya maka dia masuk ke dalam kategori pengusaha kena pajak menurut Undang-Undang PPN. Ya, jadi disebut pengusaha kena pajak. Jadi kalau kita dengar istilah pengusaha kena pajak, ya di dalam terminologi perpajakan, ini yang dimaksud adalah pengusaha yang memiliki atau pengusaha menurut definisi Undang-Undang PPN. Ya, jadi dia masuk dalam pengusaha kena pajak, artinya dia mempunyai nanti mempunyai kewajiban tadi ya, nanti mempunyai kewajiban PPN. Ya. Nah, dikecualikan atau tidak termasuk adalah pengusaha kecil yang batasannya nanti ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Ya, jadi meskipun dia menghasilkan barang dan seterusnya ini ya, melakukan usaha jasa, ya, tapi ketika dia masuk ke dalam golongan pengusaha kecil, ya, nah maka dia tidak dikenakan atau tidak memiliki kewajiban PPN. Ya,
Nah, PPN ini dikenakan ya atas penyerahan PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Ya, jadi ya, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, tadi ya, definisi yang tadi. Ya, jadi pengusaha menyerahkan barang kena pajak, ya, maka PPN dikenakan atas penyerahan ini pengusaha PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan PPN dikenakan atas penyerahan JKP. Jadi ini pengusaha menyerahkan JKP, ya, jasa kena pajak, dan menyerahkan barang kena pajak, ya, maka ini disebutlah dia sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi yang pengusaha kena pajak itu, jadi kalau dia pengusaha tetapi tidak menyerahkan JKP dan BKP, berarti dia bukan pengusaha kena pajak. Ya, kalau dia menyerahkan BKP dan menyerahkan JKP, maka dia masuk definisi pengusaha kena pajak. Ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan, ya, BKP dan JKP, ya, pada dasarnya adalah pengusaha kena pajak atau disingkat PKP. Ya, suatu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat dikenakan PPN, ya, apabila yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP atau JKP dia adalah pengusaha kena pajak. Ya, atau suatu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya, dapat dikenakan PPN apabila yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak. Ya. Nah, ini misalnya ya syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak, yang dikenakan PPN, ya, ya, yang diserahkan adalah BKP dan JKP. Ya, dilakukan di dalam daerah pabean. Ya, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP. Ya, jadi kalau kita berpikir sebaliknya ya, berarti bisa saja pengusaha melakukan penyerahan bukan BKP dan bukan JKP. Ya, maka dia tidak dikenakan PPN. Atau dilakukannya bukan di dalam daerah pabean, tapi dia tidak dikenakan PPN. Atau tidak dalam kegiatan usaha dan pekerjaan PKP, berarti dia tidak dikenakan PPN. Ya, jadi syaratnya diserahkan BKP JKP dilakukan di dalam daerah pabean, dalam usaha atau dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP, ya. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha atau pekerjaan PKP adalah sesuai dengan kegiatan sehari-hari PKP. Ya, nanti ada beberapa definisi ya, pengertian ya, misalnya kegiatan itu dilakukan 1 tahun sekali saja itu sudah merupakan kegiatan usaha atau pekerjaan. Ya, ya, jadi nanti ada pengembangan dari definisi ini ya. Ya, jadi ada unsur pengulangan. Nah, ini tadi ya, pengulangannya nanti bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, nah, intinya ada pengulangan. Ya. Oke, itu adalah pengusaha ya. Ada pertanyaan untuk pengusaha? Ya, pengusaha kena pajak. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah barang kena pajak. Ya. Nah, ini objeknya ya. Nah, objeknya adalah tadi apa? Ada dua ya. Barang kena pajak ya dan jasa kena pajak. Ya, jadi PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja barang kena pajak dan apa saja jasa kena pajak. Nah, barang kena pajak ini adalah bisa dua kategori, ya, barang berwujud atau barang tidak berwujud. Oke, ya, barang berwujud nanti ada bergerak dan tidak bergerak. Ya, jadi barang berwujud berarti terlihat, ya, barang berwujud rumah, mobil itu berwujud ya, terlihat.
Nah, tapi nanti ada yang bergerak, ya mobil berarti barang bergerak. Rumah, gedung, barang tidak bergerak. Ya. Kemudian barang tidak berwujud, ya berarti dia barang tapi tidak terlihat, ya tetapi ada nilainya, ya, misalnya royalti, ya, merek dan sebagainya. Ya, itu eh, barang, ya barang kena pajak. Ya. Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Ya, jadi dalam undang-undang PPN ini, ya karakternya ini memang adalah pengecualian, ya, eh, yang tidak dikenakan PPN. Ini eh, karakter dari PPN, ya. Ini contoh dari barang kena pajak, ya tidak berwujud, ya BKP tidak berwujud, ya hak atau hak cipta, kemudian penggunaan eh, peralatan perlengkapan industri, ya kemudian pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah teknikal, ya jadi beli data gitu, ya beli informasi atau beli data. Nah, ini kan tidak berwujud, ya barangnya tidak terlihat, ya tetapi ada nilainya, ya kemudian ya pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak, ya ini ya intinya penggunaan hak, ya kemudian penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, ya ini film gitu, ya film video. Nah ini penggunaan hak untuk menyiarkan, ya misalnya seperti itu, ya hak untuk menyiarkan itu merupakan uh, barang kena pajak tidak berwujud, ya. Oke, ya jadi ini adalah contoh dari barang kena pajak tidak berwujud. Oke, selanjutnya adalah barang tidak kena pajak. Nah, kalau tadi barang yang dikenakan pajak, ya itu definisinya umum, ya definisinya umum. Nah sekarang mana barang yang tidak dikenakan pajak, ya barang tidak kena pajak. Oke, nah ini saya berikan informasi, ya ini berdasarkan undang-undang PPN yang terakhir, ya tapi kemudian direvisi, ya melalui undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, ya jadi ini ada tadinya, ya barang hasil pertambangan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ini adalah barang tidak kena pajak, ya jadi kalau dalam uh, pemahaman undang-undang yang lama itu ketika dia diambil langsung gitu, ya dari sumbernya tanpa ada perubahan, ya perubahan itu artinya tidak ada proses produksi, nah maka dia merupakan barang tidak kena pajak, ya, ya bukan barang kena pajak, ya nah tapi kemudian oleh undang-undang HPP ini dihapus, ya artinya dia menjadi barang kena pajak, ya contohnya adalah minyak mentah, ya kemudian gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, kemudian batu bara, ya sebelum diproses, ya kemudian biji besi dan seterusnya, ya biji tembaga, biji nikel. Nah ini eh, masuk dalam kategori barang kena pajak tapi kemudian dihapus melalui undang-undang HPP. Undang-undang HPP ini baru tahun 2022, ya. Kemudian juga yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat. Ya, nah ini juga dihapus, ya dari undang-undang HPP, ya. Nah, jadi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam. Ya, ini tadinya adalah barang tidak kena pajak, tapi kemudian dihapus melalui undang-undang HPP. Artinya ini menjadi barang kena pajak. Ya. Kemudian ya makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya termasuk makanan minuman yang diserahkan perusahaan catering dan jasa boga. Ya ini tidak ada perubahan dari undang-undang yang lama dengan undang-undang HPP sama. Ya, ada konsumsi di tempat atau tidak, ya take away atau makan di tempat, ya. Oke. Nah ini ya, nah
Nah, tapi kemudian nanti untuk yang dihapus di dalam Undang-Undang HPP ini, ya, nanti ada perlakuan khusus, gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus ya, eee, tentang, barang-barang ini, ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian barang tidak kena pajak juga adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Ya, jadi penyerahan uang, ya itu tidak ada PPN-nya, ya. Emas batangan juga tidak ada, surat berharga juga tidak ada ya, surat berharga deposito, surat saham, segala macam ya, itu tidak bukan objek PPN. Ya, kemudian dibebaskan dari PPN adalah impor atau penyerahan ke dalam daerah pabean ya untuk barang-barang ya hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan ya. Ya, penyerahan di dalam daerah pabean. Ya, jadi untuk ya barang-barang ini ya, barang-barang eh, bibit ya, bibit pertanian, perkebunan, dan seterusnya ya, ikan ya. Ya, ini jadi barang-barang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah eh, objek pajak. Nah, ya objek pajak ya. Nah, apa sih objeknya PPN ini gitu ya? Kalau tadi kita sudah tentang barang kena pajak ya, barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Jasa sebentar ya. Ya, tadi barang kena pajak ya, sekarang jasa kena pajak ya. Kita ke sini dulu sebelum objeknya ya. Ya, jadi jasa yang dimaksud dengan jasa ini adalah setiap kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Ya, jadi kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya fasilitas atau kemudahan atau hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan atau jasa maklum. Nah, ini jasa seperti ini adalah dikenakan PPN. Ya, dikenakan pajak ya atau PPN. Ya, tiap jasa dapat dikenakan pajak ya atau PPN ya, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan jasa. Ya. Nah, kalau ini atau jasa maklum ya, jasa maklum ini seperti tukang jahit ya. Kita bawa bahan, kemudian tolong dibuatkan baju sesuai dengan pola ini, modelnya seperti ini. Nah, kita bayar ongkos jahit. Nah, itu adalah jasa jasa maklum. Nah, ini juga banyak terjadi di industri. Ya, banyak terjadi di industri, hanya misalnya tolong dirakitkan ya. Tapi semua barangnya milik pihak yang memberikan perintah. Ya. Nah, itu jasanya ya, dia bukan memproduksi barang ya, tetapi dia jasa. Ya. Kayak ini contoh nanti bisa dilihat ya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan jasa. Kalau ini juga nanti ada jasa perdagangan ya. Jasa diberikan orang atau badan kepada pihak lain dengan cara menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain. Ya, menghubungkan pihak lain kepada penjual barang yang akan dibeli oleh pihak lain. Nah, jadi penghubung lah gitu ya. Nah, jasa perantara ya, atau makelar gitu ya, kalau kita bahasa sehari-harinya, jasa mencarikan penjual atau pembeli, jasa pemasaran ya. Ya, ini juga contohnya ya. Nah, ini adalah
jasa ya. Nah, yang kita kembali lagi ke objek ya. Nah, yang dimaksud dalam objek dalam PPN ini adalah ya, pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Ya, jadi bukan barang kena pajaknya, gitu ya, tetapi atas penyerahannya. Ya, jadi atas penyerahannya. Jadi ketika dia berpindah kepemilikan atau dia berpindah penggunaan manfaatnya atau ke barang kena pajak berarti perpindahan kepemilikan ya. Kalau manfaat itu jasa nanti ya. Gitu ya. Nah, itu jadi penting. Jadi kalau hanya dia sebagai barang yang diem, ya nggak ada PPN-nya, gitu ya. Nah, tetapi PPN baru dikenakan ketika ada penyerahan, ya. Ini ada penyerahan. Ya, jadi penyerahan di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Yang tadi ya, pengusaha kena pajak. Ya, kemudian dikenakan atas impornya. Ya, jadi atas impor, kemudian penyerahan jasa kena pajak. Ya, tadi ya penyerahan jasa kena pajak, jadi misalnya melakukan pekerjaan perbaikan bangunan, konsultasi bisnis, dan sebagainya. Ya, ini adalah jasa. Ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud. Ya, tadi ya, memanfaatkan merek yang punyanya luar negeri, kemudian kita punya hak untuk menggunakan di dalam daerah pabean. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak, oke ya, dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ekspor barang kena pajak berwujud ya oleh pengusaha kena pajak. Ya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ya, dan ekspor jasa kena pajak. Ya, jadi ada ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, kemudian ekspor jasa. Ya, ketika jasa dilakukan oleh orang wajib pajak dalam negeri, kemudian dimanfaatkan untuk wajib pajak luar negeri. Ya, nah ini adalah objeknya. Ya. Ya, ini rinciannya ya, detail-detailnya. Nah, ini contoh yang dimaksud penyerahan barang kena pajak, penyerahan hak atas BKP karena suatu kemudian pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian leasing ini ya, kemudian eh, kepada juru lelang, kemudian pemakaian sendiri. Nah ini juga ya. Nah jadi pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Nah ini juga merupakan penyerahan barang kena pajak, ya penyerahan kena pajak ya menjadi objek PPN. Jadi pemakaian sendiri misalnya punya barang yang diproduksi kemudian dipakai sendiri. Ya, tapi nanti dibedakan ya, yang dipakai sendiri karena untuk proses produksi selanjutnya sama dipakai sendiri untuk konsumsi. Ya, pemberian cuma-cuma misalnya produksi diberikan kepada karyawan, ya dihadiahkan kepada karyawan atau untuk sumbangan, ya gitu ya. Nah, ini masuk dalam kategori pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, ya. Kemudian barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran. Ya, jadi ada persediaan atau ada aktiva tetap ya yang biasanya digunakan untuk usaha ya aktiva tetap yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan ya misalnya gedung untuk kantornya usaha. Nah, itu kan tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Tapi ketika proses itu dibubarkan kemudian gedungnya masih ada, persediaannya masih ada, nah, maka dia menjadi objek PPN ya. Oke ya, ini penyerahan dari kantor pusat ke cabang, kemudian penyerahan konsinyasi ini ada sedikit revisi di Undang-Undang HPP itu adalah pada saat barangnya terjual, ya bukan pada saat dititipkan dalam konsinyasi, gitu ya, tapi ketika nanti barangnya terjual.
ya. Kemudian pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, ya. Ya, penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP, ya. Jadi kalau dalam pembiayaan, ya ini kita ini ya lebih paham lah ya dalam pembiayaan syariah, ya. Nah, ini dalam perjanjian ini nanti bisa jual beli, ya. Penyerahan BKP itu bisa tukar menukar, bisa jual beli angsuran, ya. Bisa perjanjian lain mengakibatkan penyerahan hak atas barang kena pajak, ya. Ini pemberian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, ya. Di sini ada yang untuk tujuan produktif dan untuk tujuan konsumtif, ya. Jadi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, jadi tidak terutang PPN. Pemakaian sendiri yang untuk tujuan konsumtif itu dikenakan PPN. Ya, jadi kalau pemakaian sendiri kan artinya diproduksi sendiri, kemudian masih dalam proses produksi selanjutnya, ya itu berarti tidak dikenakan PPN. Oke, ya, ini. Nah, ini untuk syariah saya kira kita paham ya, karena ada 3 pihak ya. Nah, ini ada 3 pihak, ya. Jadi, PPN-nya hanya antara, dianggap penjual dan nasabah, ya tidak perlu ke bank dulu gitu ya. Nah, kan kalau misalnya dalam skema murabahah kan, eee, bank membeli barang, kemudian bank menjual ke nasabah, membeli barang dari supplier kemudian menjual kepada nasabah. Nah, di sini kan sebenarnya ada arus barang kena pajaknya kan dari penjual, kepemilikannya pindah dulu ke bank syariah, baru kemudian dijual ke nasabah, ya. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang PPN, ya kan seharusnya dari penjual ke bank syariah itu ada PPN-nya, kemudian dari bank syariah ke nasabah ada PPN-nya. Nah, tapi menurut Undang-Undang PPN ini gitu ya, tadi kalau menurut mekanisme kan seharusnya begitu ya, tapi menurut Undang-Undang ini PPN itu hanya langsung dari supplier kepada nasabah, gitu ya. Jadi tidak tidak 2 kali ke bank syariahnya dulu, ya, tapi langsung dari supplier ke nasabah, ya. Ya, itu demikian juga yang lain ya, skema-skema yang lain, skema syariah yang lain. Ya, saya langsung ke materi. Nah, ya kemudian ini ada hal yang baru ya di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu adalah pengusaha kena pajak atau yang di sini aja ya. Ya, pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu dan atau melakukan penyerahan BKP tertentu, ya dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan dengan besaran tertentu ya. Jadi ini eh, undang-undang itu memberikan kemudahan, jadi tidak menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak luar. Ya, kalau yang sebelumnya kan, ya ini sebagai remind aja ya. What I gotta do? Jadi What you gonna do when you're there?
Ya, kalau di sini kan kita menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran ya. Nah, ini kan mekanisme ini ya, pajak masukan dan pajak keluaran ya ini. Nah, ini kan ada pajak keluaran, ya pajak pengeluaran dan ya pajak keluaran 150 dan pajak masukan 130 sehingga yang disetor adalah selisihnya 20. Nah, oke ya ini adalah mekanisme yang normal ya. Nah, tapi undang-undang itu memungkinkan mekanisme yang di luar mekanisme yang normal tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi uh, memungut dan menyetorkan PPN dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan besaran tertentu. Ya, jadi tidak perlu pajak masukan dan pajak keluaran, ya, tetapi nanti kalau dia omsetnya sekian, dia cukup bayar PPN berapa, gitu ya. Nah, itu uh, ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan ya, kemudahan administrasi perpajakan. Ya, kemudian juga ada pengusaha yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu. Ya. Oke, ini yang objek, ya. Ini bukan, ya, bukan objek ya. Nah, ini yang non objek PPN, oke ya, non objek PPN. Ini penjelasan tadi ya, tadi sebenarnya di depan sudah ya. Secara singkat sudah di depan. Non objek jasa ya. Nah, ini jasa yang bukan objek. Nah, ini ada sekian item ya. Nah, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, ya ini ada jasa pelayanan eh, kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian hiburan, penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa pendirian parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel, jasa buka dan catering. Nah, ini yang diberi tanda silang ini, kemudian ini kan tadinya jenis jasa tidak dikenakan PPN. Kemudian oleh Undang-Undang HPP ini dihapus, ya, yang diberikan silang ini. Ya, sehingga ini menjadi artinya karena dihapus menjadi jasa yang dikenai PPN. Ya, jasa kesehatan, ya keuangan ini seperti lembaga keuangan ya, kemudian jasa asuransi dan seterusnya ya, jasa pendidikan. Nah, ya. Nah, tapi kemudian nanti Undang-Undang HPP itu juga memberikan fasilitas. Nah, ini di dalam Undang-Undang HPP ya dia masuk eh, apa sebenarnya objek PPN tetapi dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, jadi asalnya objek lo tadinya asalnya bukan objek, udah selesai. Nggak ada PPN. Tapi ini dasarnya adalah objek PPN, tapi kemudian PPN-nya dibebaskan. Ya, nah pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan PPN untuk sementara waktu atau untuk selamanya. Nah, apa saja itu? Yaitu adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya tadi itu ya, ada beras, gabah dan seterusnya ya. Nah, di awal tadi, kemudian pelayanan medis juga ini dibebaskan dari pengenaan PPN, ya pelayanan medis, pelayanan sosial dibebaskan, ya jadi asalnya objek kemudian dibebaskan. Ya. Jasa keuangan juga, jasa asuransi, jasa pendidikan.
ya angkutan umum di darat dan di air, kemudian jasa tenaga kerja. Ya, nah ini jadi kemudian ini dibebaskan, ya, jadi menjadi dibebaskan dari PPN. Nah, ini ya mendapatkan fasilitas PPN. Nah, ini lebih rinci lagi ya isinya apa. Nah ini ya kalau jasa keuangan itu ya pokoknya yang ada di perbankan lah ya di lembaga keuangan. Ya jasa pendidikan baik formal maupun non formal, jasa tenaga kerja dan seterusnya ya. Ya ini juga rinciannya. Nah, kemudian untuk jasa perhotelan ya, jasa perhotelan ini dia tidak bukan objek PPN ya. Nah, bukan objek PPN, tetapi sebenarnya dia adalah menjadi objek. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini tetap jasa yang tidak dikenakan PPN, jasa perhotelan dan makanan ya, makanan. Nah, tetapi ini eh, dikenakan pajaknya di pajak daerah. Ya, jadi kalau pajak yang kita bahas PPN ini adalah pajak pusat ya, yang dananya masuk ke APBN. Nah, kalau ini dia dikenakan pajak daerah, ya dananya masuk nanti ke pemerintah daerah, ya apakah provinsi atau kota kabupaten. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di apa struk makan gitu ya, di struk makan ada tax gitu ya. Nah itu adalah pajak daerah ya, bukan PPN. Ya itu adalah pajak pajak daerah. Begitu juga di hotel gitu ya. Di hotel itu biasanya ada tax service gitu ya. Nah tax-nya itu adalah pajak daerah. Jadi bukan bukan PPN ya. Makanya di sini tidak dikenakan di pusat, tapi sebenarnya dia tetap dia menjadi objek pajak gitu ya, tapi itu pajak pajak daerah. Oke ya, jadi ini untuk eh, ya, ini rinciannya sih banyak ya, tapi mungkin lebih ke ininya aja ya, yang eh, pemahaman-pemahaman dasarnya dulu ya. Oke ya, jadi itu eh, pengusaha tadi sudah BKP, kemudian objek pajak ya. Subjek pajak tadi, subjek pajak itu adalah pengusaha ya, ini yang terakhir ya. Tadi subjek pajak itu adalah pengusaha ya. Nah, pengusaha yang dikecualikan ya ini jadi artinya pengusaha tadi yang melakukan penyerahan BKP. Nah, kemudian dikecualikan adalah pengusaha kecil. Ya, pengusaha kecil ini besarnya batasan adalah 4, pengusaha kecil ini 4,8 miliar setahun omsetnya. Ya, pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah eh, peredaran bruto atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, itu adalah pengusaha kecil ya. Kalau pengusaha kecil berarti dia tidak punya kewajiban untuk PPN. Ya, tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu ya maksudnya ya. Jadi tidak perlu selama omsetnya masih di bawah masih sampai dengan 4,8 dia tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan dengan demikian dia tidak memiliki kewajiban memungut PPN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin nanya. Tadi Ya, kan ada beberapa yang nggak kena pajak tuh, kayak yang jasa catering sama yang keagamaan. Nah, itu kenapa nggak kena pajak yang jasa cateringnya itu? ya.
Ya tadi sudah saya jelaskan ya, jadi dia menjadi objeknya pajak daerah ya. Jadi itu diaturnya di pajak daerah ya. Secara PPN dia tidak dikenakan, jadi artinya tidak ada pengenaan pajak yang double gitu ya. Di daerah dikenakan pajak, di pusat dikenakan pajak. Ya untuk penyerahan barangnya ya, penyerahan barang atau jasanya. Gitu ya. Jadi ini ada semacam pembagian lah, mana yang menjadi hak pemajakan di pusat dan mana yang menjadi hak pemajakan di daerah. Itu aja kepentingannya. Oh, berarti dibagi-bagi ya, Pak. Oke, Pak, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini pengusaha kena pajak ya, sudah. Ya, ini pengusaha, ya, jadi ini pengusaha kecil, ya, pengusaha kecil ini dia bisa, meskipun dia tidak punya kewajiban PPN, ya, tetapi nanti dia boleh dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Gitu. Jadi misalnya, oh omset saya cuma 3 miliar setahun, tapi saya pengen dikukuhkan sebagai pengusaha pajak dan demikian menjadi punya kewajiban PPN itu boleh, gitu ya. Jadi itu diperbolehkan. Ya, jadi meskipun omsetnya di bawah 4,8. Ya, biasanya kenapa demikian? Karena biasanya pelanggannya, gitu ya, pelanggannya yang meminta faktur pajak, gitu ya, atau meminta ada kewajiban PPN, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pajak, ya. Nah, ini faktur pajak, faktur pajak, oke. Nah, faktur pajak ini adalah bukti pemungutan PPN. Ya, jadi setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN, dia harus menerbitkan faktur pajak. Ya, nah, faktur pajak merupakan bukti administratif yang memungkinkan PKP melakukan pengkreditan pajak masukan atau PPN masukan. Ya, jadi dengan ada faktur pajak itu, maka mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran itu bisa dipenuhi karena ada apa? Karena ada faktur pajak. Ya, jadi faktur pajak nanti dibuat tersendiri. Ya, ini isinya ada identitas penjual, ada identitas pembeli, ada jenis barangnya, dan nilai atau harganya, berapa PPN-nya, kemudian ada kode, nomor, seri, dan tanggal. Ya, ini juga sudah ditentukan ya oleh otoritas pajak. Ya, kode, nomor, seri itu sudah ditentukan. Kemudian tanda tangan verifikasi. Ya, kemudian saat pembuatan, kapan faktur pajak itu dibuat? Yaitu pada saat penyerahan BKP. Jadi kalau BKP diserahkan sekarang tanggal 27. Nah, maka ketika kita membuat tagihan kepada pelanggan tanggal 27, pada saat itu juga membuat faktur pajak tanggal yang sama. Ya, jadi saat penyerahan uh, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, itu saat pembuatan. Kemudian atau pada saat pembayaran jika mendahului penyerahan. Ya, jadi misalnya kita bayar, oh ini saya mau beli uh, mesin produksi, saya DP dulu. Mesin produksi harganya misalnya 1 miliar, saya DP dulu 10%, 100 juta. Nah, maka meskipun barangnya belum ada penyerahan, tapi karena sudah membayar DP, maka DP itu ya itu terutang PPN. Ya, jadi saat pembayaran, ya meskipun pembayaran entah itu lunas atau belum lunas. Ya. Kemudian
saat pembayaran termin untuk penyerahan bertahap. Nah, ini misalnya di dalam konstruksi, ya, bangun gedung butuh waktu 2 tahun misalnya. Nah, kemudian kesepakatannya, oh ini sudah progres 30% ada pembayaran. Progres 50% ada pembayaran. Nah, progres pembayaran itulah kemudian yang terutang PPN. Ya, tidak menunggu sampai gedungnya itu jadi 2 tahun kemudian. Ya, jadi ini untuk penyerahan bertahap. Ya. Kemudian saat penyampaian tagihan untuk penyerahan kepada pemungut, ya. Pemungut ini misalnya pemerintah, ya, pemerintah usaha tertentu, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini adalah pada saat menyampaikan tagihan, ya. Kemudian saat akhir bulan terutang untuk faktur pajak gabungan. Jadi kalau misalnya faktur pajak gabungan ini ada transaksi rutin kepada pelanggan yang sama, gitu ya, transaksinya rutin nih, hampir setiap hari, pelanggannya sama. Nah, itu cukup bikin faktur pajaknya nanti aja di akhir bulan. Ya, tidak perlu setiap setiap waktu, ya, setiap penyerahan. Ya, ini namanya faktur pajak gabungan. Ya, ini adalah faktur pajak. Ya. Oke, ini sudah, ya. Nah, ini contohnya format faktur pajaknya. Ya, ini kode dan nomor seri. Ya, ada 07. Ya, di depan ini. Kemudian nomor, dan ini nomor seri, ini tahun, ya, 2022 ini tahun, ini nomor seri ini 1 2 3 sampai 8, ya. Nama pengusaha kena pajak, nama pembeli, ya, ABC penjual atau pengusaha kena pajaknya, kemudian nama pembelinya, jenis barang, ya, kemudian ini adalah nilainya atau harganya, kemudian ada potongan atau tidak, maka berapa PPN-nya, ya, ini ada PPN-nya. Ya, karena sekarang menggunakan e-faktur, ya, sudah elektronik faktur, yaitu tidak wajib dicetak. Ya, ini juga tanda tangan, biasanya sudah tanda tangan elektronik, ya. Oke, ya, ini kita lewat. Nah, kemudian ini kode apa namanya, kode, ya, kode transaksi. Ya, jadi ini ada nomor faktur pajak ini, ya. Nah, ini, ya, 070 000 dan seterusnya ini. Nah, ini jumlah digit yang standar, ya. Nah, ini adalah kode transaksi, kode status, kemudian ini adalah nomor seri faktur pajak. Ya. Nah, kode transaksinya adalah apa? Kalau 01 apabila penyerahannya kepada selain pemungut PPN. 02 penyerahannya kepada pemungut PPN, bendahara pemerintah. Pemungut PPN lainnya 03. 04 penyerahan DPP nilai lain, ya, selain kepada pemungut. Penyerahan BKP yang dipungut dengan besaran tertentu, ya, 05. Ya, tadi, ya, misalnya penyerahan 100 juta untuk penyerahan apa misalnya emas, ya, atau apa itu kena 0, sekian persen, gitu, ya. Jadi bukan tarif yang 11%, ya. Ya, kemudian penyerahan nilai lain, turis asing, penyerahan PPN di daerah kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan seterusnya. Ya, ini yang PPN-nya apa, ya, ini, ya, ditunda, ya, atau tidak dipungut, ya. Kemudian PPN dibebaskan, ya, penyerahan aktiva dan seterusnya. Jadi ini ada kode-kodenya, ya. Jadi tergantung jenis penyerahannya, ya. Oke, ini contohnya, ya, kalau PT Berdikari melakukan penyerahan BKP 5 Januari mengirimkan barang kepada PT Mandiri, pembayarannya diterima tanggal 4 Februari. Ya, berarti kapan faktur pajak dibuat? Ya, kalau penyerahan 5 Januari, barang diterima, penyerahan barangnya 5 Januari, barang diterima 4 Februari. Pembayaran 4 Februari. Ya, berarti ini penyerahan barang, ya. Ini, ya, di sini. Saat penyerahan barang atau JKP. Ya, atau saat pembayaran jika mendahului penyerahan. Nah, kalau ini kan barangnya duluan yang diserahkan. Ya udah, berarti pada saat penyerahan barang meskipun belum
belum bayar. Ya. Nah, ini tanggal 13 Februari menerima pembayaran di muka, pengiriman dilakukan 3 hari kemudian. Maka kapan faktur pajak dibuat? Tanggal 13 Februari. Ya, ketika menerima pembayaran. Jadi jangan tanggal 16. Nah, ini kan tanggal 16. Kemudian ini menerima 20% pembayaran pemesanan, berarti DP. Gitu ya. Atau ini pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai dengan tanggal pembayaran ya. Berarti ini penyerahan bertahap. Ya, masuk kategori penyerahan bertahap. Kemudian dari pemerintah ya, penyerahan kepada pemerintah pada saat tagihan dibuat. Ya. Kemudian ini menerima pesanan ya dari PT Sejahtera yang pelanggan berkala ya selama Juni melakukan penyerahan tanggal 3, 6, 18, 23, 29. Maka faktur pajaknya cukup gabungan saja di akhir bulan tanggal 30. Ya, jadi ini contoh kapan pemakturannya ya, pembuatan faktur pajak. Nah, kemudian apabila ada keterlambatan pembuatan faktur pajak, ya itu bisa dikenakan denda 1% ya dari nilai penjualannya atau nilai penyerahannya. Ya. Itu dikenakan denda 1%. Oke ya, itu untuk faktur pajak. Ya, nanti ini dipelajari ya untuk yang tanggal-tanggal ini. Ya. Kemudian pengkreditan ini saya kira ini sudah pernah dibahas ya, saya lewatin aja. Ya, untuk pengkreditan. Ya, ini juga syarat umum pengkreditan itu berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, kemudian dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Jadi kalau misalnya penyerahannya bulan sekarang ini bulan Desember, nah dia boleh dikreditkan untuk masa pajak sampai 3 bulan berikutnya maksimal gitu ya. Ya, jadi ini yang uh, yang perlu ya, karena nanti ada yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, dia tidak boleh menjadi pajak masukan. Ya, ini juga ada ya. Jadi tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, dimanfaatkan untuk penyerahan tidak berutang atau dibebaskan dari PPN ya. Jadi kalau ada objek pajak yang ada omset yang bukan merupakan objek PPN, maka pajak masukannya juga tidak boleh dikreditkan. Ya. Ya, pedagang eceran. Nah, ini yang tadi ya jumlah penyerahan ya jumlah penyerahannya atau peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu. Ya, jadi PKP memiliki peredaran usaha sampai dengan 1,8 miliar per tahun. Nah, ini dia tidak perlu menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi cukup misalnya saya punya omset 1 miliar, gitu ya, punya omset atau satu bulan ini misalnya omsetnya 100 juta. Nah, maka cukup kalau yang dijual adalah barang kena pajak, maka PPN keluarannya adalah 11 kali 70%. Gitu ya. Nah, ini jadi cukup pajak masukannya, maaf ya, pajak masukannya 70% sehingga dia cukup memberikan penyerahannya itu adalah 11% kali 30 ya, jadi 3,3% ya. Ini masih yang pakai 10%. Jadi dianggap ada
dianggap ada pajak masukan 70%. Kira-kira gitu ya. Dianggap ada pajak masukan 70%, sehingga dia bayar PPN-nya adalah 30% dikali dengan 11% ya. Jadi 3,3. Oke. Nah, ini namanya perlakuannya khusus ya. Nah, kemudian ada juga jenis usaha. Ya, misalnya kendaraan bermotor bekas ya. Ya, nah maka dia dianggap ada pajak masukan 90%. Kalau pada emas dianggap ada pajak masukan 80%. Gitu ya. Jadi ini namanya dengan jenis usaha tertentu. Ya, kemudian ada membangun sendiri. Ya, membangun sendiri itu kalau luas bangunannya sampai dengan 300 ya, 300 meter. Nah, itu eh, maka dia harus nyetor sendiri gitu ya. Jadi kalau dia membangun sendiri. Karena pembangunan bangunan itu kan objek ya, objek PPN. Kalau tidak menggunakan kontraktor, ya kalau kontraktor udah jelas ya, kontraktor ada PPN-nya. Tapi kalau tidak menggunakan kontraktor, maka dia harus setor sendiri. Namanya kegiatan KMS ya, kegiatan membangun sendiri. Ya, PPN atas KMS. Nah, ini misalnya setiap pada bulan April dia membangun gitu ya, membangun gedung. Bulan April ada biaya material 165 juta, biaya tenaga kerja 76.500.000. Ya, berapa PPN-nya? PPN membangun sendiri. Nah, berarti objeknya adalah 165 tambah 76,5, kemudian dikali dengan dianggap ada pajak masukan berapa nih? 20% ya harusnya ya. Dasar pengenaan PPN-nya adalah 40% dari biaya 20% ini ya, Mak. 20. Ya, jadi nanti ada persentase tertentu tuh ya, 40 ya. Oke, oke, nanti saya revisi ya untuk angka-angka persentasenya karena ada peraturan-peraturan yang berubah ya. Oke, ya itu kegiatan membangun sendiri. Kemudian ya, sedikit. Terakhir adalah barang mewah. Ya, barang mewah ini adalah PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ya, atau impor barang yang tergolong mewah. Oke ya, jadi ini uh, kita langsung aja masuk ke, nah ini yang tarifnya adalah 10% sampai apa lebih ya, ini 200% ya. Nah, ini misalnya ini juga mungkin ada peraturan ada berkembang ya. Nah, peraturan ada berkembang ya, nanti bisa diupdate aja dengan peraturan-peraturan terbaru ya. Tadi ini misalnya ada rumah dan townhouse non strata title ya, bukan apartemen ya, atau landed house itu dengan harga 20 miliar ya. Nah, ini berarti ada tambahan lagi PPNBM. Ya, jadi selain PPN ada lagi tambahan PPNBM. Ya, apartemen, kondominium, townhouse itu 10 miliar ya. Kemudian ada balon udara, senjata api gitu ya, kecuali untuk keperluan negara ya. Oke, nah ini kemudian ada helikopter ya, kapal pesiar ya, yacht ya, ini kapal layar ya. Nah, ini juga ada PPNBM-nya ya, ada 50, ada 75. Oke, saya kira ini ada pertanyaan.